Bulan Ramadan, bulan penuh rahmat dan berkah, ditunggu seluruh umat Islam dunia. Bulan istimewa yang mempunyai ciri khas tersendiri, baik dari sisi ibadah maupun tradisi di masing-masing daerah, tak terkecuali di Provinsi Kalimantan Barat. Multi etnis juga multi agama tidak menjadikan provinsi dengan 14 kabupaten dan kotanya melupakan semarak menyambut Ramadan yang suci dan mulia ini. Masing-masing kabupaten kota di Kalbar ini justru berlomba-lomba menampilkan berbagai kebiasaan dan tradisi baik menjelang ataupun saat bulan suci Ramadan. Sempat vakum ketika masa pandemi COVID-19, tradisi bulan Ramadan di tahun ini kembali bergeliat. Selalu menjadi ciri khas bulan Ramadan di kota Pontianak, yakni kuliner sotong pangkong. Makanan khas yang jarang dijumpai di hari biasa dan hanya banyak dijumpai pada saat bulan Ramadan ini memiliki keunikan tersendiri. Makanan berbahan dasar sotong ini kerap diburu warga ketika Ramadan tiba, baik warga lokal maupun dari luar kota Pontianak. Sotong pangkong berasal dari bahasa Melayu yang terdiri dari kata sotong yang artinya jenis ikan mirip cumi-cumi dan pangkong artinya memukul menggunakan palu. Sesuai dengan namanya, sotong pangkong merupakan kuliner yang berbahan dasar daging cumi namun diolah dengan cara yang berbeda. Dalam pengolahannya, sotong pangkong dipanggang pada bara api dengan arang. Setelah dipanggang, sotong dipangkong atau dipukul menggunakan palu hingga pipih. Pemukulan pada sotong bertujuan agar serat-serat daging pada sotong terpisah, sehingga lebih mudah untuk dimakan. Selain itu, dengan dipukul, rasa gurih dari sotong akan lebih terasa. Sebelum disantap, biasanya masyarakat Pontianak menambahkan sambal sebagai pelengkap agar rasa sotong pangkong menjadi lebih nikmat. Ada dua jenis sambal, yakni sambal pedas manis dengan aroma ebi dan bawang putih, serta sambal bumbu kacang. Sotong pangkong biasanya banyak ditemui ketika bulan Ramadan di sepanjang kawasan Jalan Merdeka Pontianak. Di sini banyak penjual yang menjajakan sotong untuk diburu wisatawan, karena memang sudah menjadi pusat penjualan kuliner sotong pangkong. Harga yang ditawarkan pun sangat beragam. Namun jangan khawatir, harganya sangat sepadan dengan rasa nikmat dan sensasi ketika merasakan nikmatnya. Sotong pangkong seakan menjadi kuliner wajib dan dicari ketika bulan Ramadan. Rasanya yang khas dan menggugah selera para penikmatnya. Menikmati sotong pangkong juga biasanya hanya duduk beralaskan tikar ataupun kursi di pinggiran jalan.
Sotong Pangkong sejak lama juga menjadi ikon kota Pontianak di bulan Ramadan. Kuliner ini hampir tak ditemui di daerah lain. Dari Sotong Pangkong kita beranjak ke tradisi khas Ramadan di Pontianak, yakni pawai obor. Di kota Pontianak, menyambut Ramadan ditandai dengan semarak pawai 10.000 obor dan ziarah akbar yang digelar mulai dari Taman Alun Kapuas hingga Tugu Katulistiwa dan Makam Kesultanan Pontianak Batulayang. Antusiasme masyarakat dalam mengikuti semarak pawai obor ini terlihat cukup tinggi. Hal ini mengingat 2 tahun terakhir Ramadan dan Idul Fitri harus dirayakan secara sederhana tanpa kemeriahan apalagi keramaian. Pawai obor ini bermakna banyak. Pawai obor bermakna kemeriahan dan kegembiraan umat Islam menyambut Ramadan. Sebenarnya pawai obor ini biasanya tidak hanya dilaksanakan ketika menyambut Ramadan, tetapi juga ketika hari besar lainnya seperti Tahun Baru Islam. Menyambut bulan suci Ramadan, bermacam tradisi kebudayaan mulai ramai digelar masyarakat di tanah air. Hal ini tak lain dan tak bukan untuk menyatakan rasa syukur dan mempererat tali silaturahim antar kaum muslimin yang melaksanakan ibadah puasa bersama-sama. Salah satunya adalah melakukan pawai obor. Pawai merupakan iring-iringan sekelompok orang yang biasanya dilakukan di jalan raya, umumnya dilakukan dengan menggunakan kostum. Pawai umumnya dilakukan atas sejumlah alasan, namun dilakukan terkait dalam suatu perayaan tertentu. Berdasarkan pengertian di atas mengenai pawai, dapat disimpulkan pawai obor adalah iring-iringan sekelompok orang yang dilakukan di jalan raya dengan menggunakan kostum, yakni baju muslim sambil membawa obor yang terbuat dari bambu. Rombongan pawai ini diiringi alat musik atau juga gendang sambil bersalawat. Di setiap daerah yang melaksanakan pawai obor ini memiliki waktu yang berbeda. Ada yang mengadakannya saat malam menjelang bulan suci Ramadan dan ada pula yang mengadakannya di hari terakhir bulan suci Ramadan. Menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, pawai obor dan ziarah akbar yang dilaksanakan sejumlah unsur dan elemen masyarakat kali ini mengambil lokasi di Taman Alun Kapuas dan Tugu Katulistiwa Pontianak serta berakhir di Makam Kesultanan Pontianak di Batulayang. Dimeriahkan ratusan bahkan ribuan masyarakat, pawai obor dilakukan dengan berkeliling kota Pontianak, mengambil sejumlah rute dan ruas jalan utama. Pawai obor di Pontianak ini menjadi tanda sukacita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Selain untuk mempererat tali silaturahim, juga memiliki nilai gotong royong dan kebersamaan. Tujuannya mengingatkan warga akan datangnya bulan suci Ramadan serta mempersiapkan diri baik secara fisik dan mental dalam menjalankan ibadah puasa.
Antusiasme warga yang melakukan pawai obor terlihat seusai sholat Isya. Para warga berkumpul di lapangan dengan membawa obor yang terbuat dari bambu. Api yang telah dinyalakan pada satu obor akan dioper pada obor lainnya. Cahaya dari api obor itu menerangi jalan di malam hari, memberikan efek semangat menjalani ibadah puasa. Ketika para warga mulai berjalan sambil beriringan dan juga mulai bersalawat, ada rasa haru dan juga bahagia menjadi satu. Seluruh umat Islam mengucap syukur karena masih memiliki waktu untuk melaksanakan ibadah puasa. Oleh karenanya, pawai obor ini menjadi perhatian besar warga dan menjadi kemeriahan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Warga yang kebetulan berpapasan di jalan seketika berhenti dan mengabadikan pawai obor ini melalui ponsel pintar mereka. Warga tampak bersuka cita menyaksikan pawai obor tahun ini. Terlebih, 2 tahun terakhir, hampir tak ada tradisi dan kebiasaan unik yang dilakukan ketika Ramadan ataupun menjelang Idul Fitri. Pawai obor kali ini mengambil rute mulai dari Tugu Katulistiwa hingga ke makam Batu Layang, di mana di makam tersebut dimakamkan para raja dan pendiri kota Pontianak serta kerabat dan sanak saudaranya. Pawai ini juga diikuti Sultan Pontianak beserta kerabat. Mereka selanjutnya melakukan ziarah di makam Kesultanan Pontianak, sebagaimana tradisi atau kebiasaan yang dilakukan menjelang bulan Ramadan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melaksanakan ziarah akbar sekalian pawai obor, di mana sudah sekian tahun kita tidak pernah melaksanakan acara seperti ini dikarenakan COVID yang sedang berlangsung pada beberapa tahun yang lalu. Pada malam hari ini juga kita ikut sertakan pada semua etnis yang ada di kota Pontianak dan sekitarnya. Jadi kita tidak ada memilah, semua etnis kita libatkan dan kita ikut bersama-sama. Menginginkan persatuan sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi maka dari itu kita harus melihat dari sisi kebinekaan itu untuk makna dari
kita bisa untuk bersama-sama berkumpul dan untuk ikut serta dalam ziarah pada tahun ini. Kita bersama-sama harus hikmah dan khusyuk menjalankan ibadah puasa. Begitu juga kita harus menjaga kondusivitas wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Kita tingkatkan ukhuwah kita bagi semua umat yang ada di kota Pontianak dan sekitarnya. Dari kota Pontianak kita beranjak ke Kabupaten Mempawah. Berjarak sekitar 75 km dari kota Pontianak, Kabupaten Mempawah merupakan salah satu kabupaten yang juga berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat. Di Kabupaten Mempawah, tradisi menyambut datangnya bulan suci Ramadan juga kental terasa di masyarakat, khususnya umat Islam. Salah satu tradisi itu yakni ziarah kubur. Ziarah kubur umumnya juga dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Tidak hanya mengunjungi yang hidup, tetapi juga mengunjungi mereka yang telah meninggal dunia. Biasanya ketika melakukan ziarah kubur, peziarah membacakan surat Yasin dan tahlil serta berdoa berserah diri kepada Sang Maha Kuasa. Ziarah juga mengingatkan bahwa semua yang hidup pasti akan kembali kepadanya. Sejak 7 hari atau sepekan menjelang Ramadan, aktivitas ziarah kubur di Kabupaten Mempawah sudah mulai terlihat. Di Kabupaten Mempawah, tradisi ziarah kubur tidak hanya dilakukan masyarakat secara umum di makam keluarga atau sanak saudara, tetapi juga berziarah ke salah satu makam Raja Mempawah, yang juga salah seorang penyebar agama Islam di Mempawah, yakni Opu Daeng Menambon. Jika di Pontianak ada makam Kesultanan Pontianak di Batu Layang, maka di Kabupaten Mempawah ada makam Opu Daeng Menambon, raja di Kerajaan Mempawah sekaligus penyebar Islam di Mempawah. Makam Opu Daeng Menambon berada di Kompleks Sebukit Rama, Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, menyimpan banyak keunikan. Keunikan ini dapat dilihat pada lukisan, warna, dan bentuk pusara sang raja. Perpaduan warna hijau dan kuning menjadi simbol kedamaian dan keagungan yang menaungi pusara yang terbuat dari batu marmer ini. Tulisan pada batu nisan bertuliskan Opu Daeng Menambon Ibnu bin Tandre Borong Daeng Rilaga. Makam yang berada di atas bukit ini memberikan nuansa keteduhan, ditambah banyaknya rerimbunan pohon di area makam, sehingga menjadi tempat yang nyaman bagi peziarah yang sengaja datang ke lokasi makam Raja Mempawah itu. Atas inisiatif masyarakat setempat, makam raja ini dibuat senyaman mungkin
antara lain dengan dibangunnya sebuah surau lengkap dengan sebuah kubah di atas makam. Yang pertama makam Upaya Menambun, nomor 2 Syekh Muhammad Saleh, nomor 3 Putri Ayu, nomor 4 Panglima Tam, nomor 5 Fatih Gentar. Kalau di bawahnya ada 2 Gentar Alam sama Mangku Bumi, 7 makam, 5 ke atas, 2 bawah. Sama Fatihah 7 ayat. Itu sambil puasa itu ramai lah. Cuma bulan puasa itu agak kurang lah, jarang. Ada agak bulan puasa ada, cuma jarang tak apa-apa. Ada kok yang tak apa. Karena yang lebaran nanti kan orang tahu ini. Atau di sini bawah. Ramai orang. Tentang sejarah lah ini leluhur perintis. Dari makam Opu Daeng Menambun, makam lain yang juga seringkali dikunjungi para peziarah yakni makam Habib Hussein Al-Qadri. Habib Hussein Al-Qadri juga dikenal sebagai salah satu ulama penyebar Islam di Kabupaten Mempawah. Makamnya terletak tak jauh dari Kerajaan Mempawah, Istana Amantubillah. Para peziarah yang datang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat biasa hingga santri pondok pesantren. Berziarah bagi mereka yang hidup, mendoakan mereka yang telah meninggal, sambil merawat dan sesekali membersihkan makam sebagai tempat peristirahatan terakhir. Berziarah ke makam yang dilakukan ini, baik ke makam keluarga atau kerabat di tempat pemakaman umum maupun ke makam leluhur atau para pendahulu, menjadi salah satu pengingat bagi mereka yang hidup akan kematian yang bisa kapan saja menghampiri.